Pemirsa, sebuah minibus yang akan pergi ke objek wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Minibus milik wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Kejadian berawal saat rombongan berangkat dari wilayah Rajagaluh menuju ke objek wisata Curug Kiara menggunakan minibus. Saat sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba saja kepulan asap muncul dari bagian mesin minibus. Beruntung sopir dan seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api semakin membesar sehingga menghanguskan seluruh badan minibus. Petugas yang sampai di lokasi berjibaku memadamkan api dibantu warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin minibus. Pemiliknya adalah warga Rajagaluh yang akan melaksanakan liburan ke daerah Sindawangi, ke Curug, salah satu curug di Sindawangi. Kemudian pada saat yang bersangkutan di jalan terjadi korsleting listrik di mobil tersebut. Dan pada saat itu terjadi asap, ya pemilik kendaraan, pengendara itu langsung keluar, namun kebakaran tidak dapat dihindarkan. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo bersama keluarga menaiki andong berkeliling Jalan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu malam. Di sepanjang perjalanan, Presiden turut menyapa warga yang antusias menyambut kedatangan Jokowi dan keluarga. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menghabiskan akhir pekan dengan mengajak cucu berwisata di Yogyakarta. Satu malam keluarga Presiden Jokowi menaiki andong untuk berkeliling di Jalan Malioboro. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama cucunya Jan Etes dan Lembah Manah berangkat dari Gedung Agung menuju Jalan Malioboro. Tampak pula putra sulung Presiden, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Ananda. Sepanjang perjalanan, Presiden pun kerap melambai dan menyapa warga yang juga tengah berwisata di Malioboro. Kusir andong yang membawa keluarga Presiden mengaku senang dan bangga bisa membawa Presiden berkeliling dengan andongnya. Baru pertama ini Bapak orang nomor 1 di RI, Pak. Bangga sekali. Jokowi dan keluarga menyusuri Jalan Malioboro hingga Jalan Sosrowijayan, kemudian kembali ke Gedung Agung setelah kurang lebih 30 menit menaiki andong. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, alih-alih di Binah, Delman nantinya akan dilarang beroperasi di kawasan Monumen Nasional. Selain di Monas, larangan juga akan diterapkan di kawasan MH Tamrin dan Bundaran HI. Larangan operasional Delman sebenarnya sudah ada dalam surat edaran SE Wali Kota nomor 36 tahun 2016. Hingga kini aturan tersebut masih berlaku dan menjadi landasan larangan Delman beroperasi di kawasan Monas. Larangan ini akan diawali dengan sosialisasi dari pemerintah Kota Jakarta Pusat. Nantinya, larangan ini akan diterapkan juga di kawasan MH Tamrin dan Bundaran HI. Warga hingga anggota Dewan memprotes keras larangan ini. Mereka mendorong Pemkot untuk membina kusir Delman dan menjadikannya sebagai simbol budaya Jakarta. Kalau saya nggak setuju ya, karena itu merupakan kebudayaan kota Jakarta yang harusnya dilestarikan dan dipertahankan. Jadi misalnya anak-anak tuh masih mau naik Delman bisa ke Monas dan nggak ganggu orang-orang lain juga kok. Kan di situ nggak ada transportasi darat ya, cuman ada Delman, orang jogging, lari, nikmatin Monas. Menurut saya sih ya harusnya dipertahankan sih. Kalau saya sih setuju saja karena memang biasanya Delman itu kalau di hari libur itu mereka menjadi salah satu sumber kemacetan yang ada di kawasan Monas nih. Jadi misal ada Delman nih mereka sembarangan parkir di pinggir jalan. Jadi kalau bisa sih memang Delman ini untuk dihapuskan di kawasan Monas ataupun memang di sekitaran Jakarta. Memang karena kurang pas gitu kalau untuk misal Delman. Nah jadi warga-warga Jakarta bisa menggunakan ataupun memanfaatkan wisata-wisata lain seperti yang ada di Monas ataupun di Ragunan bahkan untuk misal melihat-lihat hewan seperti itu. Nggak setuju sih Mas, kalau saya sih
lebih baik masih ada delman di situ, di sekitaran Monas, karena untuk wahana ya salah satu untuk alternatif inilah ya, wisata. Tuh. Kan anak-anak kecil itu kan bisa tuh diajak keliling gitu. Itu juga jadi apa ya, jadi ikonik wisata lama gitu mungkin. Cuman mungkin ya bisa disosialisasikan untuk yang punya delman tuh terkait kebersihan gitu. Atau mungkin dari pemerintahan bisa nentuin satu lokasi ini aja yang bisa gitu. Jadi untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah bergabung bersama rekan Kevin Pakan dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat sore. Kevin, bagaimana situasi saat ini? Apa tanggapan kusir delman dengan peraturan yang baru saja diterapkan di Jakarta? Ya, selamat sore David dan juga Stefani. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat aturan terkait dengan larangan delman di kawasan Monas, Jakarta Pusat, namun sampai dengan pada sore hari ini bahwa kami mantau tepatnya di depan parkir IRT Monas yang memang ini suka menjadi tempat antrean adanya sejumlah kusir delman untuk nantinya membawa para warga atau para wisatawan yang sedang berkunjung ke Monas ini masih berada di tempat ini. Nah, memang terkait tanggapan mereka, David dan juga Stefani, tadi kami sempat berbincang kepada sejumlah kusir delman yang ada di sini. Mereka mengatakan tentunya sangatlah kecewa bila mana nantinya mereka dilarang untuk mencari nafkah begitu untuk menarik delman mereka untuk para wisatawan yang ada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Memang sampai dengan saat ini, tadi kami juga sempat bertanya apakah sebelumnya ada sosialisasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Tadi pihak dari para kusir delman menyatakan bahwa memang sebelumnya belum ada sosialisasi lebih lanjut dan memang mereka juga menginginkan adanya langkah-langkah konkret atau win-win solution begitu, bila mana nantinya mereka dilarang untuk bisa mencari nafkah begitu di depan lapangan IRT Monas, Jakarta Pusat. Nah, memang benar sekali kami juga tadi sempat bertanya kepada sejumlah warga, terutama para wisatawan yang memang sedang berlibur ke kawasan Monas terkait dengan bagaimana tanggapan mereka bila mana nantinya ini armada delman bisa atau dilarang untuk mencari nafkah di sini. Tadi mereka mengatakan bahwa tidak setuju karena memang mereka menganggap ini juga merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya, terutama budaya di DKI Jakarta, karena memang sampai jangan dihilangkan begitu ikonik atau identitas dari DKI Jakarta, yaitu dengan adanya delman di sini. Nah, memang tadi juga pihak dari kusir delman menyatakan bahwa nantinya kalau memang tidak adanya kejelasan begitu ataupun memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bersikeras untuk melarang mereka mencari nafkah di sini, nanti mereka akan melakukan sejumlah aksi unjuk rasa begitu tepatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut kejelasan kira-kira mengapa mereka dilarang untuk mencari nafkah di sini. Namun demikian, David dan Stefani, bila kita melihat begitu dengan larangan ini, di mana dari Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa ini menilai adanya delman-delman ini yang mana kerap kali atau sering kali begitu untuk kotoran-kotoran dari kudanya ini suka berceceran di jalanan. Untuk itu inilah yang menjadi poin utama atau perhatian dari Pemprov DKI Jakarta melarang adanya aturan ini. Sementara itu David dan juga Stefani, kembali ke Anda. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, permainan lato-lato tidak hanya baru-baru ini viral dan digemari oleh anak di seluruh Indonesia. Tidak hanya bisa mengundang nostalgia pemainnya, lato-lato juga dinilai mengandung potensi bahaya jika tidak hati-hati saat bermain. Lato-lato kian mewabah. Siapa sangka permainan tradisional yang kini sedang naik daun diminati anak-anak seantero negeri. Di Bandung, Jawa Barat, beragam gaya diperlihatkan anak-anak saat lomba lato-lato digelar. Mulai dari mengangkat kaki hingga berbaring di lantai sambil bermain lato-lato dengan kecepatan tinggi. Tak hanya permainan semata,
di Makassar, Sulawesi Selatan, lato-lato menjadi bagian dari atraksi pengiring pernikahan. Anak-anak berbaris bermain lato-lato untuk menyambut pengantin yang menikah pun viral di media sosial. Seakan tak ingin ketinggalan dengan kaum muda, lato-lato juga membuat pejabat negara bernostalgia. Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu menyempatkan diri untuk bermain lato-lato saat berkunjung ke sebuah pasar di Subang, Jawa Barat. Bahkan permainan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini juga dimainkan oleh Bupati Cianjur, Maman Suherman. Bagi Cianjur, ini namanya lato-lato. Dulu namanya tek-tekan. Ini mengingatkan waktu saya sekolah di SD tahun 75, ini kegemaran saya. Dan sekarang jadi ngetop lagi, nggak tahu gimana ini jadi booming lagi gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya waktu kecil, waktu sekolah di SD. Saya dulu bisa pakainya gini. Tapi alhamdulillah sekarang juga kan masih bisa ya. Meski mengundang nostalgia, bukan berarti lato-lato tak berbahaya. Di beberapa tempat lato-lato berujung pada luka. Video seorang wanita memainkan lato-lato hingga terlempar dan melukai anaknya juga viral di media sosial. Bahkan lato-lato juga kerap dimainkan di tempat yang tak semestinya seperti rumah sakit. Bunyi lato-lato yang nyaring dinilai bisa mengganggu ketenangan rumah sakit yang pasiennya membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat. Selain rumah sakit, fasilitas pendidikan seperti sekolah juga melarang muridnya membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung membuat surat edaran yang melarang siswanya membawa lato-lato ke sekolah. Selain menimbulkan suara yang bising, lato-lato yang terbuat dari bahan plastik padat disalahgunakan sebagai alat berkelahi hingga berpotensi membahayakan siswa. Setelah kami lakukan sidak ke sekolah-sekolah, ternyata banyak sekali anak-anak sekolah, anak-anak murid kita, terutama di SD, SMP, itu yang membawa lato-lato gitu. Sehingga yang kami rasakan di sekolah itu, pertama adalah adanya suara yang sangat bising di sekolah itu akibat bunyi lato-lato itu yang serentak dimainkan oleh anak-anak kita itu, sehingga ini kami anggap sangat mengganggu proses pembelajaran, kenyamanan anak-anak dalam rangka belajar di sekolah. Meski lato-lato hanya sekedar permainan, namun masyarakat perlu mengawasi anaknya bermain lato-lato. Lato-lato diharapkan tak hanya menjadi ajang nostalgia generasi tua, namun bisa menjadi sarana edukasi anak-anak dan kaum muda jika dimainkan dengan bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mengaku tidak menyangka tindakan yang dilakukan ajudannya Yosua Huta Barat dapat merusak skenario pembunuhan yang telah dirancangnya. Skenario yang dirancang Verdi Sambo berantakan karena CCTV yang ada di pos satpam dekat rumah dinasnya menangkap momen Yosua sedang berjalan ke arah taman ketika Sambo sampai di rumah dinas. Verdi Sambo merancang skenario penyebab kematian Yosua karena insiden baku tembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut skenario Verdi Sambo waktu itu Yosua dikatakan tewas setelah terlibat insiden baku tembak dengan ajudannya yang lain yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Sementara Verdi Sambo masih menurut skenario yang dibangun mengaku baru tiba di rumah dinasnya sesaat setelah terjadi baku tembak antara Yosua dan Richard. Namun skenario yang dirancang Verdi Sambo itu berantakan karena kamera CCTV yang berada di pos satpam dekat rumah dinasnya.
Sebab CCTV itu ternyata tidak mendukung narasi kebohongan yang dia ciptakan soal baku tembak antara Yosua dengan Richard. CCTV itu diketahui merekam kedatangan Ferdy Sambo ke rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Dalam rekaman itu pula, tampak Yosua masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba. Itu yang mulia, saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman, mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Menurut pengakuan Ferdy Sambo, dirinya baru mengetahui isi rekaman CCTV itu dari laporan anak buahnya beberapa hari setelah peristiwa penembakan. Mengetahui video tersebut bisa membongkar kebohongannya, Ferdy Sambo lantas memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan rekaman CCTV itu. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal... Nggak akan ada perintah ya? Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. Itu. Ferdy Sambo juga mengaku tak terpikir untuk mengecek sendiri rekaman CCTV tersebut. Mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga tak menyangka ternyata rekaman CCTV itu tak sesuai dengan skenario kematian Yosua yang ia ciptakan. Terdakwa Richard Eliezer mengaku siap hadapi sidang tuntutan yang akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eliezer menyesal karena telah membunuh Brigadir Yosua. Masih merasa bersalah ya. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Setelah lebih dari 90 hari persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam hal ini, kuasa hukum dari Eliezer, Rory Sagala, mengklaim kliennya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Namun demikian, pihak Eliezer akan mengajukan pembelaan untuk menghapuskan dugaan pidana yang menjerat kliennya. Itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu, Mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal untuk melakukan pembelaan kepada klien kami Baradae. Dalam hal ini kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini kita fokus tentang penghapusan pidana yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, Eliezer juga menyatakan menyesal telah membunuh Yosua. Eliezer berharap bisa memutar waktu agar peristiwa pembunuhan Yosua tidak terjadi. Terdakwa, siap yang mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Timnas Malaysia berhasil menjinakkan Thailand pada semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. iNews Sore segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.